never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Lisa Fitriani, perawat di ruangan ini. Saya akan mendampingi Ibu untuk hari ini. Gimana Ibu kabarnya? Saya kurang baik, Sus. Saya rasanya masih berat. Saya turut berduka ya Bu ya atas kepergian suami Ibu. Saya paham ini masa yang sangat sulit untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia berbincang-bincang dengan saya? Iya Bu, saya bersedia. Nanti kurang lebih 15 menit ya Bu ya untuk mengenal lebih jauh perasaan dan kondisi Ibu sekarang. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya, Ibu sudah bersedia. Nanti tujuan saya berbicara dengan Ibu hari ini adalah untuk lebih memahami bagaimana perasaan Ibu, dampaknya terhadap aktivitas Ibu, dan apakah hal-hal yang bisa kami bantu. Kita mulai ya Bu ya. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu sudah berapa lama ya Bu ya suami Ibu meninggal? Ini Sus, sudah 2 bulan, tapi rasanya seperti baru kemarin Sus. Ya, saya mengerti ya Bu ya, kehilangan orang terdekat memang sangat berat. Selama ini bagaimana Ibu menghadapi perasaan kehilangan itu Bu? Saya hanya menangis Sus, tapi setiap hari tidak ada semangat melakukan apapun. Kadang saya terasa berbaring di tempat tidur, hanya berbaring di tempat tidur saja Sus. Oke. Apakah Ibu merasa sulit tidur dan tidak mau makan Bu? Iya Sus, saya makan hanya dipaksa anak doang, tidur juga gelisah. Apakah Ibu pernah merasa tidak ingin hidup lagi atau ingin menyusul amarah suami Ibu? Kadang terlintas Bu, kayak gak mau Ibu. Terima kasih ya Bu ya sudah jujur. Itu adalah tanda bahwa Ibu sedang mengalami duka yang mendalam. Kami di sini untuk membantu Ibu agar Ibu tidak menjalani itu sendirian ya Bu ya. Selama ini adakah orang yang Ibu percaya atau sering diajak bicara tentang perasaan yang Ibu alami? Ada Bu, itu anak saya yang bungsu, tapi saya tidak ingin membebani dia Bu. Memiliki seseorang untuk berbagi cerita itu sangat penting ya Bu ya. Ibu juga boleh cerita dengan kami kapanpun Ibu butuh. Dengan bercerita, kesedihan itu sedikit demi sedikit akan bisa berkurang ya Bu ya. Terima kasih Bu Elisa, saya merasa sedikit lega. Oke, setelah berbicara tadi, bagaimana perasaan Ibu sekarang Bu? Sedikit lebih baik Bu Elisa, ternyata berbagi perasaan membuat hati saya ringan. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya ya Bu ya. Sebagai langkah awal, Ibu bisa mulai menceritakan perasaan Ibu kepada anak Ibu atau orang yang Ibu percaya. Kita juga bisa bertemu lagi, Ibu tidak sendirian. Iya Sus. Baik Ibu, besok pagi saya akan datang kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita dan membantu Ibu menemukan cara-cara positif lainnya untuk menghadapi kesedihan Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu Elisa, saya tunggu besok. Baik Ibu, terima kasih atas kepercayaannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kerjasamanya. Ibu sekarang boleh istirahat ya Bu ya. Iya Sus, asik. Assalamualaikum Ibu. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Masih ingat nggak Bu dengan saya? Ingat Sus, Bu Elisa ya. Iya. Gimana Ibu keadaannya hari ini? Saya alhamdulillah saya agak lebih bersemangat setelah ngobrol kemarin. Wah, saya senang sekali mendengarnya Ibu. Ibu, apakah Ibu sempat mencoba menceritakan perasaan Ibu seperti yang kita bahas kemarin? Iya Bu, saya sempat bercerita sedikit dengan anak bungsu saya, rasanya memang lega Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu. Ibu sudah melakukan langkah awal yang baik. Hari ini boleh ya kita melanjutkan ngobrolnya, kurang lebih waktunya itu 15 menit. Kali ini kita akan bahas cara yang kedua yang bisa Ibu lakukan saat Ibu merasa sedih. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik.
Salah satu cara mengurangi kesedihan itu yang terus-menerus adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang bermakna atau menyenangkan. Ibu punya hobi atau kegiatan gak Bu, terutama yang dulu biasa Ibu lakukan sehari-hari? Dulu saya suka menyiram bunga dan menyapu halaman. Sekarang rasanya malas, Bu. Wah, itu kegiatan yang bagus Bu. Jadi Ibu menyiram tanaman itu bisa memberikan ketenangan dan mengalihkan pikiran Ibu dari kesedihan. Apakah Ibu bersedia mencoba menyiram bunga besok pagi meskipun hanya sebentar? Gimana ya? Saya akan coba deh, Bu. Mungkin bisa sedikit mengisi waktu saya. Baik Ibu, tidak perlu lama-lama Bu, cukup 10-15 menit sehari. Nanti perlahan Ibu akan merasa lebih teratur dan punya semangat baru. Kalau Ibu berhasil melakukannya, itu sudah merupakan bentuk kemajuan Ibu. Baik, Bu. Saya akan mencoba mulai menyiram bunga di depan rumah. Bagus sekali Ibu, saya bangga dengan Ibu. Langkah kecil itu sangat penting sekali Bu. Iya, Bu. Setelah kita berbincang-bincang hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa agak ringan, rasanya seperti mulai punya tujuan kecil, Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya, Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Sangat luar biasa ya Bu. Untuk kedepannya Ibu coba rutinkan aktivitas ringan seperti menyiram bunga, lalu menyapu halaman. Itu akan membantu menjaga pikiran tetap aktif dan meringankan beban perasaan Ibu. Baik, Ibu, saya akan coba besok pagi menyiram bunga. Baik Ibu, insya Allah besok saya akan datang kembali untuk mendengarkan cerita itu tentang aktivitas Ibu. Dan kita akan membahas langkah yang ketiga ya Bu ya, untuk mengurangi perasaan sedih Ibu dan untuk membantu Ibu pulih. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah, Bu, saya besok bersedia. Baik Ibu, terima kasih untuk kerjasama dan waktunya. Saya izin permisi ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Elisa. Iya. Terima kasih, Bu. Iya.